Konnichiwa minasan, balik lagi bersama saya Athena Zaitun Amirul Mujahidin. Nah, pada video kali ini kita itu memasuki bab yang ketujuh, yaitu remote access. Nah, pada materi bab kali ini tuh terdapat 6 materi ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengenalan telnet dan SSH. Nah, seperti yang kita ketahui, kabel yang digunakan untuk melakukan remote atau kabel serial yang biasa digunakan untuk remote itu yang berwarna biru, yaitu kabel serial konsol. Nah, di sini kita juga mengetahui bahwa router yang menggunakan tampilan CLI hanya tersedia di Cisco Packet Tracker. Nah, ketika kita melakukan menggunakan real device untuk mengkonfigurasi router, maka kita perlu menggunakan remote pada PC. Misalnya di sini saya menambahkan sebuah PC ya teman-teman. Lalu di sini kita akan hubungkan menggunakan kabel yang konsol. Nah, di sini kita gunakan konsol, lalu pada PC-nya kita menggunakan RS232. Nah, kemudian di sini itu perlu kita ketahui bahwa kabel konsol itu memiliki panjang yang terbatas. Nah, misalnya terdapat router di daerah A yang ingin kita remote, sedangkan kita berada pada daerah B. Lalu bagaimana cara kita melakukan remote tersebut? Maka solusi yang dapat digunakan adalah telnet atau SSH, yaitu metode melakukan remote tanpa menggunakan kabel konsol. Nah, dia itu melakukan remote itu dengan jarak yang jauh ya teman-teman. Masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi telnet. Nah, di sini untuk pertama kita pergi ke router, kemudian kita pergi ke CLI, lalu di sini kita masuk ke global configuration. Lalu di sini kita akan jalankan perintah VTY spasi ini dikasih line VTY spasi, kita beri tanda tanya, maka di sini itu akan muncul sebuah range ya teman-teman, yang mana dia itu 0 sampai 15. Di sini saya akan memasukkannya itu 0 dan juga 2 ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, dia itu fungsinya itu menandakan berapa orang yang dapat melakukan remote ke router menggunakan telnet secara bersamaan. Artinya dia itu terdapat 3 orang pengguna, yaitu pada line 0, 1 dan juga 2. Selanjutnya di sini kita akan memberikan password. Caranya itu kita ketikkan password. Di sini saya memberikan password itu 1, 2, 3. Kemudian di sini kita bisa enter, lalu kita jalankan perintah login. Nah, dia itu berfungsi untuk mendefinisikan bahwa ketika kita masuk ke telnet, kita wajib menggunakan password yang sudah dibuat. Kemudian di sini kita bisa ketikkan transport input spasi telnet. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjalankan perintah enable secret spasi 1, 2, 3. Nah, dia itu fungsinya agar PC yang melakukan remote ke router nantinya itu dia dapat mengakses mode privilege dan juga mode global. Di sini kita enter saja. Kemudian di sini kita akan melakukan pengujian. Misalkan di sini saya melakukannya pada PC 1. Nah, di sini kita pergi ke telnet atau SSH. Di sini kita menggunakan telnet. Lalu untuk IP-nya karena dia berada pada VLAN 10, kita isikan 10.10.10.1. Kemudian di sini kita connect. Lalu di sini itu kita disuruh untuk memasukkan password ya teman-teman. Kita masukkan saja untuk passwordnya. Di sini memang tidak terlihat. Lalu kita enter. Nah, maka di sini kita sudah selesai ya teman-teman. Lalu saya akan coba untuk masuk ke global privilege mode. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan password lagi. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil mengakses router menggunakan telnet ya teman-teman. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu telnet dengan username. Nah, telnet yang kita gunakan sebelumnya itu keamanannya itu masih kurang, karena itu di sini kita akan mencoba untuk melakukan telnet menggunakan username ya teman-teman. Di sini misalkan kita ketikkan username, saya menggunakan username-nya itu Asa. Kemudian kita masukkan password. Passwordnya saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini kita enter. Lalu di sini kita jalankan perintah line VTY spasi 0 spasi 2. Lalu di sini kita akan jalankan perintah login spasi lokal. Nah, fungsinya itu ketika kita login, dia itu akan dimintai username dan juga password. Setelah itu di sini kita masukkan perintah transport
input telnet, kemudian kita enter. Lalu di sini kita akan coba untuk remote untuk PC 1 lagi. Kita masuk ke dalam telnet atau SSH, kita gunakan telnet, lalu IP-nya kita masukkan, lalu kita connect. Di sini kita itu disuruh untuk memasukkan username dan juga password. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk melakukan remote telnet menggunakan username. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi SSH pada router. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi SSH, kita perlu mengganti hostname terlebih dahulu, karena hal tersebut akan membuat konfigurasi lebih secure. Di sini kita masuk ke router, lalu kita ketikkan hostname, lalu asa, kemudian kita enter. Maka hostname-nya di sini sudah berubah ya teman-teman. Lalu di sini kita akan melakukan pengaturan domain name dengan perintah domain strip name. Di sini kita beri IP, kemudian di sini namanya saya menggunakan asa.com. Kemudian kita enter, lalu di sini kita akan mengkonfigurasikan SSH. Karena SSH ini dia bersifat lebih secure, maka kita akan menggunakan key. Di sini kita gunakan perintah crypto spasi key spasi generate spasi RSA. Kemudian di sini kita enter. Nah, maka di sini tuh kita disuruh untuk memasukkan jumlah bit. Secara default, kita itu disarankan menggunakan angka 1024. Selanjutnya di sini kita enter. Kemudian di sini kita bisa konfigurasikan untuk line VTY spasi 0 spasi 2. Nah, lalu di sini kita akan ketikkan perintah transport input. Karena di sini kita akan menggunakan SSH, maka kita ketikkan SSH ya teman-teman. Lalu di sini kita akan coba untuk pengujian pada VPC 1. Pergi ke telnet atau SSH client. Di sini kita isikan untuk IP-nya ya teman-teman. Lalu untuk username-nya kita isikan seperti yang kita buat tadi. Lalu di sini kita coba connect, maka di sini itu kita disuruh memasukkan password. Saya tadi membuatnya itu 12345. Nah, maka sudah berhasil ya teman-teman untuk melakukan remote ke router menggunakan SSH melalui PC. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi IP address pada switch. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan konfigurasi IP address kepada switch. Langkah pertama, di sini kita bisa buka untuk switch keduanya, lalu kita masuk ke CLI, lalu di sini kita pergi ke Global Configuration Mode. Nah, setelah itu di sini kita akan masuk ke interface VLAN. Misalkan di sini kita akan masuk ke interface VLAN 10. Nah, di sini kita sudah masuk, kemudian di sini kita akan memasukkan IP address, yaitu saya akan menambahkan itu 10.10.35.35. Kemudian di sini kita masukkan subnet masknya, yaitu 255.255.255 ya teman-teman. Kemudian kita beri titik 0. Nah, kemudian kita enter, lalu di sini saya akan memasukkan untuk IP gateway-nya. Di sini kita perintah IP default strip gateway. Kemudian di sini kita masukkan 10.10.10.1. Kita enter. Nah, di sini ada sedikit typo ya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Kemudian jika sudah, di sini kita akan melakukan pengecekan dengan perintah do show IP interface brief.
Kemudian di sini kita enter, ini kita spasi, maka di sini IP-nya sudah tertambahkan ya teman-teman untuk VLAN 10-nya. Kemudian di sini kita akan melakukan hal yang sama untuk IP address pada VLAN 20.35-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk VLAN 20-nya sudah saya tambahkan ya teman-teman. Lanjut ke materi yang ke-6 atau yang terakhir, yaitu konfigurasi SSH pada switch. Nah, seperti konfigurasi sebelumnya, kita perlu mengubah hostname dan juga memberikan domain name. Nah, kemudian di sini kita masukkan perintah crypto spasi generate kemudian spasi RSA, kemudian kita enter. Kita masukkan angkanya itu 1024, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan pengaturan username. Di sini saya menggunakan Asa. Kemudian password. Di sini sama, saya menggunakan 12345 ya teman-teman. Kemudian kita bisa konfigurasikan untuk VTY spasi 0 spasi 2. Kemudian di sini kita enter. Lalu di sini kita bisa lalu kemudian di sini kita bisa untuk melakukan perintah transport input. Namanya itu kita akan melakukan SSH. Kemudian kita enter, lalu di sini kita akan masukkan perintah login lokal. Kemudian kita enter, lalu di sini kita exit. Nah, jangan lupa kita untuk memasukkan perintah enable secret. Kemudian di sini untuk passwordnya itu saya akan ketikkan 123 ya teman-teman. Lalu di sini kita enter. Dengan demikian, di sini kita sudah selesai untuk melakukan konfigurasi pada switch. Nah, di sini kita bisa untuk uji ya teman-teman pada VPC 1. Di sini kita pergi ke telnet atau SSH. Untuk hostname atau IP address-nya itu 10.10.10.1. Kemudian untuk username-nya menggunakan Asa. Lalu di sini kita coba connect. Nah, maka di sini itu kita disuruh untuk memasukkan password. Nah, selesai untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.